rencana tindak lanjut dari PKK PJOK. Nah, sampai saat ini saya menjalankan PKK PJOK ini sudah memasuki minggu ke-8. Nah, di minggu ke-8 ini kami dituntut untuk membuat rencana tindak lanjut atau RTL yang berbasis proyek. Nah, di sini saya mengambil tradisi yang ditinggalkan, yaitu permainan tradisional. Nah, dengan judul Perang Perak. Nah, di sini Perang Perak ini, kepanjangannya permainan engklek model pendidikan gerak. Jadi disingkat Perang Perak. Nah, di sini judulnya saya ini mengambil Perang Perak. Lanjut ke Yulian. Nah, adapun latar belakang dari RTL yang saya ambil itu yang pertama. Di sini peserta didik saat ini sebagai generasi Z menerima arus informasi itu secara cepat melalui internet. Nah, sebagian besar informasi itu mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan tradisi leluhur di Indonesia. Nah, apabila mereka terpapar dengan itu, maka dikhawatirkan tradisi asing itu akan menghilangkan nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya di sini, bermain tidak lagi menjadi aktivitas untuk anak sekarang generasi Z ini, karena anak-anak sekarang sudah kebanyakan memainkan game online. Nah, selanjutnya di sini ada permainan tradisional. Dalam pembelajaran PJOK itu membantu anak-anak dalam bersosialisasi. Nah, saat bermain tradisional itu kan anak bersosialisasi dengan teman satu sama yang lain. Kalau main HP kan sendirian, jadi sosialisasinya kurang. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh guru saat ini, terutama PJOK. Oke, lanjut Mbak Julia. Nah, adapun tujuan dari program yang saya buat ini yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, karena di Indonesia ini sangat banyak budayanya. Satu daerah dengan yang daerah lain itu berbeda-beda. Kemudian di sini meningkatkan kemampuan komunikasi dan kemampuan menyusun strategi yang baik. Nah, seperti di permainan engklek ini. Nah, mereka harus berkomunikasi dengan temannya. Kemarin saya coba bermain berdua saja bisa mereka ribut karena yang satu tidak jujur, yang satu jujur, yang satu curang, yang satu nyalain. Itu cuma berdua. Jadi menjadi komunikasi yang baik dengan mereka. Kemudian melestarikan permainan tradisional. Nah, permainan tradisional mungkin di sini sudah tidak dimainkan lagi sama anak-anak di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi tujuannya untuk melestarikan supaya permainan ini tidak punah atau pudar. Oke, di sini terus melatih motorik kasar. Nah, motorik kasar ini karena ini pendidikan gerak tadi yang saya ambil modelnya. Mereka untuk bergerak seperti engklek ini, inkling. Jadi mereka gerak bolak-balik secara bergantian. Oke, lanjut Mbak Yulia. Nah, di sini ada capaian yang kami harapkan. Nah, yang pertama pengenalan. Karena walaupun kita anak pedesaan, permainan tradisional itu mereka mungkin sudah tidak kenal. Jadi sebagai guru kita harus mengenalkan juga. Kemudian di sini ada mengeksplorasi. Nah, di sini anak-anak kita suruh cari informasi. Nah, tadi informasinya lewat internet, tapi informasi yang positif tentang permainan engklek ini tadi. Terus di sini proyeknya itu peserta didik. Nah, peserta didik itu untuk membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, mereka suruh praktek bermain engklek itu tadi baik secara berpasangan maupun berkelompok. Oke.
laki-laki maupun perempuan, karena walaupun olahraga di sini kami mengambil tentang kesetaraan gender, jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Satu kelompok itu bisa satu laki-laki, bisa satu perempuan, bisa dua laki-laki, dua perempuan. Jadi tidak laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, tidak. Nah, mereka bermain bersama. Terus di sini KBS itu komunitas praktis, yang di sini tentang bangun jiwa raga. Nah, belajar sekolah. Nah, di sini tentang kelompok belajar sekolahnya itu membangun jiwa raganya yang terdiri dari guru kelas dan guru mapel. Di situ berkolaborasi. Nah, dibuatlah KBS. Terus, nah di sini guru PJOK tidak bisa sendirian, jadi harus bermitra kepada para wali kelas. Nah, kemudian kepanitiaannya bisa jadi peserta didik dari kelas 6 yang lebih tinggi menjadi panitianya untuk mengadakan perlombaan saat main itu tadi. Lanjut. Nah, kapasitas yang dimiliki ini fasilitas yang ada di sekolah kita. Nah, di sini kan kepala sekolah, kita punya kepala sekolah. Di sini kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kemudian kapasitas kita memiliki peserta didik berjumlah 133 orang. Nah, nanti di sana bisa diaduk-aduk, jadi ada yang jadi peserta, ada yang jadi panitia, ada yang jadi gure atau gure yang jadi tepuk tangan, ya. Ada juga yang jadi wasitnya. Terus di sini, nah kalau untuk melaksanakan permainan engklek itu, kita kan di desa punya halaman yang luas yang cukup untuk bermain engklek di sini, ya. Sekolah juga memiliki jaringan internet walaupun hanya pakai HP-nya sendiri-sendiri. Lanjut. Kemudian setelah itu ada rencana evaluasi. Nah, di sini ada evaluasinya nanti, apakah sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Itu melihat dari umpan balik yang diberikan nanti pada peserta didik setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian ada dokumentasinya berupa foto maupun video. Itu dokumen nanti untuk langkah kita selanjutnya. Oh, kemarin seperti ini gitu. Nah, kemudian mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam game. Nah, misalnya permainan engkleknya tadi dilombakan secara kelompok, ada nggak kerjasama mereka itu? Nah, terus lanjut. Nah, di sini ada tantangannya. Nah, kemungkinan tantangan misalnya karena kita kan di luar lapangan. Nah, di luar lapangan itu biasanya cuaca. Nah, kalau nggak hujan belum panas. Nah, tapi kalau di panas daripada hujan, karena itu permainan engklek. Kalau hujan pasti lapangannya licin, anak bisa cedera. Jadi di sini harus memikirkan tantangannya potensi cedera. Jadi cari tempat yang lebih aman saat cuaca hujan, kayak jadi panas terik, oke lah sampai jam 10 ya. Nah, di sini perlu juga dukungan tekan sejawat yang kurang maksimal karena tantangannya di sini. Kita mengadakan suatu event, tapi guru itu sendiri yang sebagai jadi panitia, penanggung jawab, otonomi sendirian. Nah, jadi di sini itu tantangannya. Jadi harus gimana mengajak rekan sejawatnya itu untuk semaksimal mungkin membantu berkolaborasi dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini solusinya. Nah, ada rencana cadangan, terus inklusivitas dalam kegiatan. Jadi inklusif itu full khusus untuk kegiatan tersebut. Oke, lanjut. Oke, nah ini timeline atau pelaksanaannya. Di sini tadi karena co-kurikuler, jadi saya melaksanakannya setelah ujian semester, biasanya di akhir
semester setelah ujian kan biasanya ada waktu kosong itu saat mengolah bidang rapot anak-anak, saat kelas meeting itu biasa bisa diadakan itu. Lanjut. Terima kasih. Demikianlah pemaparan saya tentang rencana tindak lanjut yang berjudul Perang Merah. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.